Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rodatul Hayati. Di sini kita akan membahas tentang penentuan lokasi fasilitas produksi. Penentuan lokasi fasilitas produksi merupakan kegiatan yang tidaklah mudah, karena produksi tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor karena menyangkut dengan biaya operasional suatu usaha. Faktor-faktor tersebut terdiri dari dua faktor, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer sendiri meliputi yang pertama, lokasi pasar. Kedekatan dengan pasar merupakan pelayanan terhadap pelanggan, karena organisasi atau perusahaan dapat tahu apa yang telah menjadi tren di pasar dan disukai oleh pelanggan. Selain itu, barang yang dikirim tidak terlalu lama dan merupakan barang yang fresh dan tentu saja menghemat biaya pengiriman. Yang kedua, lokasi sumber bahan baku. Tersedianya bahan baku dekat dengan perusahaan merupakan keuntungan bagi suatu perusahaan karena dapat menekan biaya transportasi pembelian bahan baku. Selain itu, menghemat biaya perawatan tempat penyimpanan bahan baku karena tidak perlu stok barang yang terlalu banyak. Yang ketiga, yaitu ketersediaan tenaga kerja. Perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan ketersediaan tenaga kerja, baik tenaga kerja terdidik maupun terlatih, dan tidak mempunyai keterampilan. Yang keempat adalah sumber energi listrik. Ketersediaan tenaga listrik harus menjadi pertimbangan bagi suatu perusahaan dalam menentukan lokasi. Mengingat zaman sekarang, produksi banyak yang menggunakan mesin, yang dimana membutuhkan tenaga listrik yang banyak. Menjadi pertimbangan bagi suatu perusahaan dalam menentukan lokasi. Mengingat zaman sekarang, produksi banyak yang menggunakan mesin, yang dimana membutuhkan tenaga listrik yang banyak. Sehingga tempat yang tidak masuk listrik atau masih sering mati lampu bukanlah pilihan dan tempat dalam pemilihan lokasi produksi. Yang kelima, yaitu ketersediaan air. Ketersediaan air harus juga diperhatikan oleh perusahaan, karena air yang bersih merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dan kehidupan manusia. Assalamualaikum. Di sini saya akan meneruskan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang keenam ada fasilitas pengangkutan. Fasilitas pengangkutan baik pengangkutan bahan baku atau bahan barang yang sudah jadi dan bus untuk transportasi karyawan. Di beberapa perusahaan sudah menyediakan transportasi kepada karyawannya agar karyawan yang masuk tepat waktu dan mencegah kemacetan atau membantu pemerintah dalam memerangi kemacetan, serta sekaligus agar karyawan datang ke perusahaan tidak dengan tragedi kecelakaan di jalan. Biasanya bus untuk karyawan sekaligus dengan fasilitas tempat tinggalnya, atau bus dikasih beberapa titik yang dekat dengan perumahan karyawan, agar karyawan tidak boleh masuk kerja jika tidak menggunakan bus karyawan. Faktor sekunder meliputi 1. Fasilitas perumahan. Beberapa perusahaan memberikan fasilitas perumahan seperti dormitori atau mes kepada karyawannya. Hal ini dilakukan agar karyawannya datang ke perusahaan dengan tepat waktu. 2. Pelayanan kesehatan. Hampir seluruh perusahaan sudah memperhatikan kesehatan, keselamatan karyawannya, dan untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan program BPJS. Selain itu, setiap perusahaan memerlukan lokasi yang tepat dalam memilih lokasi pabrik. Hal ini berguna untuk terciptanya pertolongan kecelakaan kerja yang tepat dan mudah dijangkau. 3. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dalam hal ini adalah mengatur jumlah minimum gaji karyawan, jumlah jam tenaga kerja, pajak, dan usia minimum karyawan dalam bekerja. 4. Sikap masyarakat. Sikap masyarakat dalam menerima adanya pembangunan pabrik tentu berdampak positif dan negatif. Dengan adanya pembangunan pabrik, dampak negatifnya adalah masyarakat akan mencium limbah pabrik. Lahan yang biasa mereka gunakan untuk bekerja sudah menjadi pabrik. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat pekerjaan yang berbeda dengan gaji yang lebih besar dari pendapatan mereka biasanya. 5. Tanah dan bangunan. Biaya tanah dan pembangunan lebih besar bila berada di perkotaan, tetapi lebih murah bila berada di pedesaan. Maka tidak mengherankan jika ada daerah-daerah desa ada pabriknya tetapi tidak memiliki kantor pusat di sana. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Tempat parkir.
Biasanya tempat parkir disesuaikan dengan keperluan pabrik atau berapa jumlah karyawan yang menggunakan kendaraan untuk ke pabrik tersebut. Tetapi biasanya perusahaan tidak membuat tempat parkir yang terlalu luas. Yang ketujuh, saluran pembuangan. Setiap perusahaan yang melakukan produksi pasti mempunyai limbah, baik itu limbah cair maupun limbah padat. Jadi dibutuhkan saluran yang tepat untuk pembuangan limbah dan juga tempat yang tepat agar tidak mencemari lingkungan penduduk. Yang kedelapan, kemungkinan perluasan. Dalam membangun sebuah pabrik, biasanya para pengusaha memikirkan apakah lokasi tersebut cocok untuk dilakukannya perluasan pabrik. Yang kesembilan, lebar jalan. Berkaitan dengan lebar jalan di sini berkaitan dengan pengangkutan dan transportasi, baik itu untuk pengiriman barang jadi maupun pengangkutan bahan baku. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan para pengusaha ketika membangun sebuah pabrik di luar dari faktor primer maupun faktor sekunder, yaitu lokasi pemilihan pembangunan pabrik tersebut. Apakah pabrik tersebut dibangun di kota besar, pinggiran kota, atau di luar kota? Yang pertama, kota besar. Jika perusahaan memutuskan untuk membangun pabrik di kota besar, maka yang terjadi adalah satu, tenaga terampil di kota besar sangat banyak dan tentu saja biaya tenaga kerjanya akan lebih tinggi. Yang kedua, fasilitas sarana komunikasi, informasi serta transportasi tersedia secara layak. Yang ketiga, penyuplai barang dekat dan komunikasi kita dengan penyuplai barang juga dengan sangat cepat. Yang keempat itu pajak di kota besar tinggi. Yang kedua, jika perusahaan memilih membangun pabrik di pinggiran kota, maka yang pertama, tenaga kerja yang didapat adalah tenaga kerja semi terampil, artinya tamatan D3 ataupun SMK. Biaya tenaga kerjanya lebih rendah dibanding tenaga kerja di kota besar. Yang kedua, biaya pajak lebih rendah dibandingkan di kota besar. Yang ketiga, ekspansi atau perluasan pabriknya lebih memungkinkan. Yang keempat, adanya kemungkinan timbulnya masalah lingkungan. Yang ketiga, luar kota. Jika perusahaan memilih untuk membangun pabrik di luar kota, yang pertama, lahan di luar kota itu masih sangat murah. Yang kedua, tenaga kerja terampilnya sulit diperoleh sehingga biaya tenaga kerjanya pasti lebih rendah. Yang ketiga, pajak rendah jika di luar kota. Yang keempat, jarak yang ditempuh dengan supplier sangat jauh sehingga mempengaruhi pemenuhan material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Faktor-faktor yang sudah dijelaskan oleh teman saya itu sebagai pertimbangan untuk menentukan strategi lokasi penentuan fasilitas bisnis. Penetapan lokasi sangat emang mempengaruhi biaya, baik dari fixed cost maupun variable cost. Lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhannya perusahaan. Dalam perencanaan fasilitas terdiri atas dua bagian. Yang pertama mengenai perancangan fasilitas dan lokasi fasilitas. Perencanaan fasilitas itu ada tiga macam, yaitu perancangan struktur bangunan, letak fasilitas produksi, dan sistem pemindahan material. Perancangan struktur bangunan terkait dengan fasilitas penunjang, misalkan air, listrik, air, dan sebagainya. Letak produksi berkaitan dengan pada mesin, tenaga kerja, mesin, yang membantu tenaga kerja produksi. Sistem pemindahan material berkaitan dengan alat-alat pengangkut dan personilnya. Pada umumnya, ada beberapa kondisi yang dimana dapat membawa ke persoalan penentuan pabrik. Ada 4 nih macamnya, yaitu yang pertama perluasan pabrik atau ekspansi. Yang kedua, pemecahan ke dalam sentral unit kerja atau desentralisasi. Yang ketiga, adanya kekurangan atau tidak adanya bahan baku. Dan yang keempat, faktor-faktor ekonomis seperti perubahan pasar,
penyediaan tenaga kerja, dan lain-lain. Ya, itu penjelasan dari saya, nanti akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Agustina. Saya di sini ingin melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, dalam menentukan sebuah lokasi, ada beberapa faktor yang menjadi kekeliruan dalam menentukan sebuah lokasi. Yang pertama, kurangnya analisa atau pertimbangan faktor terkait. Yang kedua, besarnya pengaruh manajemen yang bersifat subjektif. Yang ketiga, pemilihan kampung halaman atau lokasi sekitar tempat tinggal. Yang keempat, kejenuhan suatu wilayah. Yang kelima, sudah tersedianya lahan. Yang kedua, metode penilaian. Metode penilaian ada 7. Yang pertama, peringkatan faktor. Suatu pendekatan yang berguna untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif dengan menganalisis prosedur penyusunan dan pemeringkatan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya yang pertama, menentukan lokasi pasar, bahan baku, dan air. Yang kedua, memberikan bobot tiap faktor. Yang ketiga, menentukan skala penilaian terhadap faktor. Yang keempat, memberikan nilai pada setiap alternatif. Yang kelima, memilih lokasi dengan nilai tertimbang yang besar. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis nilai ideal adalah nilai yang diberikan menunjukkan nilai ideal dari setiap faktor. 3. Metode analisis ekonomi juga menggunakan kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama, lebih menekankan kepada biaya, misalnya biaya tenaga kerja, transportasi, biaya umum dan administrasi, biaya bahan bakar. 4. Metode analisis ekonomi kualitatif berdasarkan non-biaya, misalnya kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan sumber bahan baku, ketersediaan jumlah tenaga kerja, jenis tenaga kerja, seperti yang tadi sudah dijelaskan dari segi faktor internal maupun eksternal. 5. Analisis volume biaya adalah analisis untuk membuat perbandingan ekonomi dengan alternatif lokasi, atau disebut juga analisis titik impas. Caranya adalah mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel sehingga bisa menentukan lokasi mana yang seharusnya dipilih. Analisis ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara grafik maupun matematis. Prosedur untuk melakukan analisis ini adalah: 1. Menentukan biaya variabel dan biaya tetap untuk setiap alternatif. 2. Plot garis total biaya untuk setiap alternatif pada grafik yang sama. 3. Pilih alternatif lokasi yang mempunyai total biaya terendah untuk tingkat volume produksi yang dikehendaki. 6. Pendekatan pusat gravitasi adalah perusahaan memilih lokasi pabrik berdasarkan jarak antara pabrik dan fasilitasnya, berdekatan dengan sumber bahan baku maupun dengan lokasi pemasarannya. 7. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dan biaya yang termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda.